Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dari mata kuliah literasi digital. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang apa itu cybersecurity. Nah, sebelum kami mempresentasikan materi yang kami dapat, perkenalkan saya Tia Fatmasari dengan NIM akhir 191. Nah, dari pengertian tersebut, cybersecurity merupakan upaya yang dilakukan untuk melindungi sistem komputer dari berbagai ancaman dan akses ilegal. Nah, di sini itu cybersecurity berfungsi untuk melindungi sistem, data, jaringan, dan program dari ancaman atau biasa disebut dengan hacker ya. Nah, menurut dari Jennifer dalam bukunya Cybersecurity Policy Guidebook menjelaskan bahwa keamanan cyber adalah keamanan yang telah dimodifikasi yang sifatnya mengacu pada segala sesuatu yang dimiliki dalam dunia maya yang akan diamankan. Secara umum, keamanan cyber mengacu pada metode penggunaan orang, proses, dan teknologi untuk mencegah, mendeteksi, dan memulihkan kerusakan terhadap kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi di dunia maya. Pada yang pertama, kilas tata kelola cybersecurity Indonesia. Pesatnya perkembangan internet tidak selalu ditanggapi dengan kebijakan yang tepat. Nah, salah satunya dengan tantangan baru atas perluasan teknologi baru ini adalah cybersecurity. Mengenai isu cybersecurity, para pemangku kepentingan telah merespon dengan mengembangkan suatu mekanisme untuk melindungi dan meminimalkan gangguan terhadap kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Dalam konteks Indonesia ini, mekanisme ini berjalan dari tahap instalasi, setup hardware, hingga proses pemantauan dan penegakan hukum. Namun, setelah mengkaji berbagai peraturan yang ada tentang cybersecurity di Indonesia ini, ditemukan bahwa dasar hukum cybersecurity masih lemah. Nah, selanjutnya materi tersebut akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Indarwati, NIM 137. Di sini saya akan membawakan materi tentang tantangan tata kelola cybersecurity di Indonesia. Seperangkat peraturan yang dibuat oleh pemerintah itu masih belum cukup untuk menghadapi ancaman cyber nasional pada saat ini. Dengan menyadari bahwa tata kelola cybersecurity yang efektif memerlukan regulasi, kesadaran, dan koordinasi bersama, pemerintah itu menginisiasi pembentukan Badan Cyber Nasional atau disingkat dengan BCN. Namun pembentukan badan tersebut masih mengalami hambatan karena beberapa kementerian dan lembaga lainnya itu bersikeras mengajukan diri sebagai koordinator. Meskipun lemah dalam bidang legislasi, Indonesia cukup kuat dalam upaya teknis dan prosedural. Terkait upaya teknis, Indonesia secara resmi telah mengakui persyaratan kepatuhan melalui SNI, ISO, dan EIC terkait sistem manajemen keamanan informasi. Indeks kami atau keamanan informasi nasional mengevaluasi 5 area, yaitu tata kelola, pengelolaan risiko, kerangka kerja, pengelolaan aset, dan teknologi. Tanpa adanya kemampuan teknis yang cukup untuk mendeteksi dan merespons serangan cyber, negara dan lembaga-lembaganya akan selalu berada di posisi rentan. Seluruh pemangku kepentingan, khususnya pemerintah, harus mampu mengembangkan strategi dan keterampilan yang diperlukan untuk menangani insiden cyber di tingkat nasional. Strategi dan keterampilan yang dibutuhkan tersebut juga harus dimasukkan ke dalam kebijakan cybersecurity nasional. Di sini ada beberapa peraturan terkait kejahatan cyber yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Internet dan Transaksi Elektronik pasal 29 sampai 37. Yang kedua ada Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN. Yang ketiga ada Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002. Yang keempat ada Undang-Undang Anti Pornografi Nomor 44 Tahun 2008. Dan yang terakhir ada SNI, ISO atau EIC terkait sistem manajemen keamanan informasi. Selanjutnya yaitu lanskap kelola cybersecurity.
Hambatan dan tantangan yang harus diatasi agar dapat melaksanakan tata kelola cybersecurity yang efektif yaitu dengan mengidentifikasi 3 kesenjangan. Yang pertama yaitu pemahaman dan pendekatan berbeda terhadap cybersecurity. Maksudnya di sini yaitu ada perbedaan persepsi di mana komunitas teknis berfokus pada pengembangan berbagai standar dan aplikasi. Lalu masyarakat sipil memandang sebagai kebebasan berekspresi dan privasi. Lalu penegak hukum berfokus pada perlindungan kepentingan sosial. Maka dari itu tata kelola cybersecurity harus melibatkan berbagai perspektif baik teknis, hukum, sosial, ekonomi, serta mendorong semua pemangku kepentingan untuk mengambil bagian. Lalu yang kedua yaitu kapasitas sumber daya manusia. Hal ini dilihat dari kualitas sumber daya manusia yang masih lemah. Untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, Kominfo telah mengembangkan standar kompetensi yang digunakan untuk menambah keterampilan teknis bagi mereka yang menjalankan fungsi keamanan informasi. Yang ketiga yaitu koordinasi. Diperlukan kerjasama dari semua pihak untuk membentuk sebuah lembaga koordinasi yang terdiri dari individu-individu yang memiliki integritas dan kompetensi tinggi dengan diarahkan oleh seperangkat peraturan. D. Isu tata kelola cybersecurity Indonesia. Nah, di fokus cybersecurity Indonesia adalah mobilitas pertahanan, perang dan kedaulatan. Salah satu fakta yang mendukung klaim ini adalah debat panas terbaru terikat rencana pembentukan Badan Cyber Indonesia atau Cyber Nasional. Nah, di mana BCN berfokus pada perlindungan infrastruktur kritis seperti bandara, pabrik dan jaringan lainnya. Kominfo beserta beberapa regulator dan operasional sektorat spesifik lainnya telah mengembang rencana proses bisnisnya wajib untuk 3 sektor yaitu keuangan, perbankan dan transportasi dan energi. Kita di Kominfo berencana untuk meluncurkan peta jalan cybersecurity yang bertujuan membentukkan Indonesia sebuah acuan cybersecurity nasional untuk sektor non militer. Dan dibentuknya BSSN yang digunakan untuk memudah koordinasi yang baik dan baik antara lembaga dan tidak hanya dengan Kominfo. Terus contoh kasus keamanan cyber di Indonesia, peretasan situs BPJS kesehatan. Contohnya itu DPR curiga peran orang dalam pada dugaan kebocoran data BPJS. Terus kebocoran data asuransi BRI Life. Di situ ada kasus kayak itu. Nah, contoh kasus keamanan cyber Indonesia. Serangan device, website, sekretariat, kabinet RI. Ada lagi kebocoran data Kemenkes. Itu adalah contoh kasus keamanan cyber di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurangnya, maaf dan terima kasih.